حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jemaah salat zuhur Masjid Al-Falah Surabaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillahi wa syukurillah, di siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan taufik ma'unah, bisa melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu setelah kita melaksanakan salat zuhur ini dengan mimbar zuhur, yang mana insya Allah saya akan melanjutkan pembahasan seputar motivasi Al-Quran yang subtemanya membentuk suasana Qur'ani. Kalau bahasa Arabnya Jawul Quran, suasana Quran. Karena Quran itu pedoman kita. Maka sebagai pedoman harus kehidupan yang kita jalani ini barometernya Quran ini. Maka dari itu min mawahiril jawwil Qur'ani, dari beberapa hal yang seharusnya kita perhatikan, fenomena-fenomena dalam kehidupan ini, kita kembalikan kepada Al-Quran. Suasana Quran ini pertama kita bentuk pada diri kita. Kemudian upayakan membias kepada keluarga kita. Kemudian upayakan meluas kepada lingkungan kita. Semakin luas semakin baik. Jadi sinar Quran itu semakin meluas, itu semakin menciptakan kemakmuran. Nah, apa yang dimaksud dengan suasana Quran? Kita bisa melihat dari beberapa sisi. Yang pertama, Quran itu memiliki ta'thir, pengaruh, athar. Quran itu memiliki ta'thir. Pengaruhnya yang pertama, at-ta'thir ar-ruhi, pengaruh terhadap ruh. Kita manusia ini kan terdiri dari jasad dan ruh.
fisik kita ini, jasad kita ini terpengaruh dengan fenomena zahiriyah ini. Panas, dingin, sumuk. Nah, ini biasanya yang terpengaruh fisik kita. Nah, manusia ini juga memiliki unsur ruhiyah. Salah satu yang harus mempengaruhi unsur ini adalah Al-Quran. Bahaya kalau ruh kita ini tidak dipengaruhi oleh Al-Quran, ini akan membahayakan diri kita. Maka at-ta'thir ar-ruhi, ketika seseorang merasakan kehusyuan, ketenangan, dan merasakan nikmat dari agama ini. Orang belum mencapai ketenangan ruhiyah yang benar, yang sejati, kalau belum merasakan nikmatnya beragama. Agama ini kan mengacu kepada pendidikan tarbiyah ruhiyah. Nah, agama ini seharusnya memberikan kita pengaruh positif. Nah, ketika seorang muslim yang mengimani Al-Quran merasakan ketenangan, bahagia dengan syariat yang dijalankan, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, tidak senang kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, di situ kita sudah mulai menjadi manusia beragama. Nah, untuk menemukan masalah ini harus dimulai dengan Al-Quran. Dari bacaan kita. Jadi ini perlu latihan. Perlu proses. Kemudian Al-Quran juga memiliki pengaruh terhadap akhlak. Kalau bahasa Arabnya at-ta'thir al-akhlaqi. Pengaruh terhadap perilaku. Pengaruh terhadap kepribadian. Pengaruh terhadap karakter. Maka saya sering menyampaikan, ketika seseorang istiqomah membaca Quran, paham ataupun tidak paham, setiap hari dia pasti membaca Quran, pasti ada akhlak Al-Quran yang dia miliki. Baik dia rasakan atau dia ketahui ataupun tidak diketahui. Itu secara otomatis. Orang yang setiap pagi sebelum kerja membaca Quran, di waktu istirahat berusaha membaca Quran, malam di waktu lenggangnya dia juga berusaha membaca Quran, secara otomatis maka dalam karakternya, kepribadiannya pasti ada karakteristik Qurani. Pasti itu. Cara berpikirnya pasti ada pengaruh Quran di situ. Ya, masalahnya kita ini kadang tidak mendapat taufik ya. Maunya ingin istiqomah itu, tapi ya kadang-kadang terganggu oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka Quran, walaupun kita tidak memahami maknanya, ketika diistiqomahi dalam membaca, pasti ada karakter-karakter positif yang akan kita peroleh. Anak kita juga begitu. Ketika anak kita diajarkan Al-Quran, ta'lim Quran, diberikan kepada mereka, tanpa terasa akan ada karakteristik Al-Quran yang akan menghiasi perilakunya. Kemudian yang ketiga, ada at-ta'thir al-fikri. At-ta'thir al-fikri. Quran ini kalau kita baca, itu akan memberikan pengaruh pola berpikir. Cara berpikirnya nih. Makanya kalau orang sering suudzon, punya sifat iri dengki, suka tersinggung, sering sakit hati,
Obatnya baca Quran. Wis baca Quran. Ada orang dengan tetangga, dengan kerabat, bahkan dengan saudara kadang-kadang nggak pernah akur. Solusinya apa? Solusinya coba baca Quran. Maka nanti akan ada solusi, cara berpikir, pola berpikir kita itu akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara at-ta'thir al-fikri ini, Al-Quran bisa merubah pola pikir kita, membentuk suasana yang berkah, yang baik, itu dengan cara berpikir kita. Orang itu tidak akan menemukan kebaikan hidup kalau cara berpikirnya tidak benar. Orang itu tidak akan menemukan kesuksesan hidup dunia akhirat kalau pola pikirnya itu tidak benar. Nah, sesekali kita ketika harus berpikir, jangan hanya berpikir dunia. Berpikirlah i'jaz Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada i'jaz ilmi. Apa i'jaz ilmi? I'jaz ilmi adalah hal-hal yang luar biasa yang terdapat pada ayat-ayat Quran yang dibuktikan dengan fenomena nyata. Dan Al-Quran benar dalam mengkhabarkan. Misalkan tentang, dalam Quran itu ada satu ayat menjelaskan bahwa gunung itu berjalan. Wa yatamurru marras sahab. Ya, jadi ada satu ayat, ini salah satu contoh saja. Padahal kita melihat gunung itu ya tetap di situ, nggak kemana-mana. Tapi Quran mengatakan gunung itu sebenarnya berjalan sebagaimana berjalannya awan. Nah, di situ sebenarnya ada ta'thir fikri, kita diajak untuk berpikir. Nah, disitulah kemudian diamati, dilakukan riset, dianalisa, ternyata memang gunung itu berjalan. Karena so'adu fis sama, ada ayat juga bahwa orang itu semakin ke atas semakin udaranya semakin kuat, tekanannya semakin kuat, kesulitan untuk bernafas. Al-Quran sudah ada. Nah, hal-hal seperti ini akan kita temukan dengan berpikir. Ada satu debat antara seorang muslim dan non-muslim. Di antara pertanyaannya, katanya Qur'annya itu menjelaskan segala sesuatu. Mana kok hanya begitu-begitu saja? Memang dalam Quran disebutkan, "Wanazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Kami turunkan kepadamu Muhammad satu kitab, yaitu Quran, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kita tidak mungkin menafikan ini. Tapi segala sesuatu yang dijelaskan Quran ini dianalisa. Karena Quran itu bukan untuk kita saja. Bukan untuk zaman kita saja, tidak. Quran ini akan tetap ada 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, selama dunia ini masih ada, selama belum diangkat ya. Karena Allah berjanji Quran akan diangkat. Akan diangkat nanti. Diangkat dari as-sutur, tulisannya. Mushaf ini masih ada tulisannya, hilang tulisan. Diangkat dari as-sudur, yang hafal Quran, hilang hafalannya. Pada saatnya seperti itu. Itulah tanda kehancuran dunia. Jadi Quran ini penjaga dunia sebenarnya. Makanya jangan khawatir. Mau perang nuklir, mau perang apa. Kalau Quran masih ada la ilaha illallah, aman. Tidak akan hancur dunia ini, tidak akan kiamat. Nah, Quran ini sebenarnya menjelaskan segala sesuatu dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Yang mana fenomenanya berbeda. Abad kita nggak sama dengan abad lalu. Abad yang akan datang nggak akan sama dengan abad ini. Quran akan senantiasa sesuai. Salihun di kulli zaman wa makan. Akan tetap sesuai.
Nah, untuk menemukan bahwa Quran ini menjelaskan segala hal, ya kita belajar. Semakin dipelajari Quran, semakin luas. Bukan semakin menemukan satu dua yang kita butuhkan. Quran itu nggak ada habisnya. Semakin dipelajari, semakin kebodohan kita itu tampak. Semakin kelemahan kita itu terlihat. Bahwa kita tidak mampu menemukan semua hal. Maka yang dimaksud tibyanan likulli syai' artinya sesuatu yang dibutuhkan oleh kita dan pasti ditemukan. Kita butuh apa pada abad ini? Pada zaman kita ini. Pasti kalau kita mencari di Al-Quran akan menemukan. Tentunya dengan berfikir. Ini maknanya at-ta'thir al-fikri. Nah, ini bentuk dalam diri kita. Upayakan. Kita berlatih bersama. Kemudian at-ta'thir al-amali. Quran itu sebagai faktor untuk supaya kita ini mudah beramal. Orang malas, tidak bisa melakukan perintah Allah. Coba mulai dengan baca Al-Quran. Dengarkan Al-Quran. Maka nanti dengan sendirinya kita dimudahkan mendapatkan taufik. Artinya antara taufik dengan Al-Quran itu sangat berhubungan. Nah, semakin kita memahami hubungan manusia dengan Al-Quran ini, maka kita akan semakin menemukan keajaiban yang ada. Nah, memang kita ini cenderung digelincirkan oleh setan, oleh nafsu, oleh cinta dunia, oleh orang-orang yang bersama kita, cenderung dijerumuskan kepada hal-hal yang bisa menjauhkan kita dengan Al-Quran. Nah, selama kita masih sadar, ya kita sama-sama berusaha. Termasuk saya. Kadang enak ya sesuai dengan yang diinginkan. Kadang 1-2 hari, loh ini sudah 2 hari kok target bacanya, target murojaahnya kok nggak nyampe-nyampe. Nah, semakin kita berusaha mengevaluasi diri, memotivasi diri, insya Allah pada akhirnya kita akan menemukan hakikat dari Al-Quran itu. Itu yang kita harapkan. Nah, itu yang kita cita-citakan. Ya, mungkin banyak gangguan, banyak godaan, tapi selama hati kita terus berusaha, optimis, harapan tetap kuat, insya Allah, Allah Maha Pemurah dan akan memberikan hal-hal yang luar biasa dari apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi taufik bagi kita semua untuk senantiasa berdekatan dengan Al-Quran, tidak jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.